Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Ellie dan Joel telah berada di Wyoming. Mereka bersama Tommy untuk bisa melanjutkan kehidupan, di mana Joel yang sekarang menjadi seorang teknisi dan dia pun selalu ada di dalam rumah. Sedangkan Ellie yang sekarang sudah beranjak dewasa, dia pun selalu berpatroli untuk bisa berkontribusi di dalam Wyoming. Menemukan sebuah tempat penuh darah, akhirnya Ellie bersama temannya Dina pun langsung penasaran masuk ke dalam sebuah tempat dan menyerang salah satu orang yang sudah terinfeksi sejak lama. Bahkan Ellie yang sekarang sudah handal menghajar salah satu dari mereka, sampai Ellie terperosok. Singkat cerita, Ellie bersama warga di Wyoming sedang merayakan tahun baru dan Ellie sedang menari bersama Dina, tanpa disadari oleh semua orang bahwa kelompoknya Abby sudah berada dekat dengan Wyoming dan mereka akan memburu Joel. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bahas sampai tuntas. Di awal season 2 episode 2, kita akan mengingat 5 tahun yang lalu, di mana markas Firefly dan Abby ada di tempat tersebut, melihat sang ayah tercinta yang sudah ditembak oleh Joel berceceran. His brains are on the floor. Singkat waktu, dendam yang semakin membara, di mana Abby yang hampir sekarang sudah tidak bisa menemukan Joel. Mereka semua langsung melihat ternyata Joel berada di sebuah tempat dan kelompok yang sangat besar. Mereka mempunyai sebuah listrik dan kehidupan yang sangat benar-benar 100% nyaman, jauh dari kesengsaraan. Sehingga mereka pun langsung iba untuk bisa datang ke kota Wyoming. Namun Abby yang mempunyai sebuah rencana dan dendam yang semakin membara, dia pun mempunyai sebuah tekad untuk bisa menerobos ke dalam Wyoming supaya mereka bisa menangkap Joel, karena hanya satu orang saja ingin balas dendam, yaitu kepada Joel saja. Fucking hell around here. Ming. Di sisi yang lain kita diperlihatkan Ellie yang baru saja bangun tidur, di mana Jesse langsung memperingatkan kepada Ellie bahwa 1 jam lagi kita akan berpatroli sesuai dengan kewajiban yang telah diperintahkan dari Tommy. Di mana Ellie yang sekarang sedang kesal karena semalam sedang ribut bersama Joel. Jesse langsung mengatakan kepada Ellie bahwa kita akan berpatroli bersama Joel. Tetapi sayang sekali Joel yang sekarang sudah pergi bersama Dina karena melihat Ellie yang masih tertidur dan kelelahan. Tetapi Ellie tidak suka. My shit with Joel is complicated, and nothing's ever gonna change that. Ever. Alright. Ellie yang tidak mau membahas tentang Joel, akhirnya Jesse pun langsung mengajak ke dalam restoran.
karena seluruh para warga sedang diberikan arahan oleh Tommy untuk bisa bersiap-siap karena dari cuaca ekstrim pastinya akan ada dua kelompok dari mulai penjara ataupun orang yang terinfeksi akan datang ke tempat ini. Dan di mana Tommy langsung memberikan sebuah arahan kepada seluruh ketua kelompok dan disebarkan kepada seluruh para warga. Kemudian Maria pun langsung bertemu dengan Ellie untuk saling berminta maaf kepada seseorang yang telah mengejeknya waktu semalam. Sehingga Ellie yang sekarang masih kesal, tetap saja dia tidak bisa memaafkan. Dan mereka pun langsung pergi. Seconds in, I already can't feel my ass. Kembali lagi kepada Abby yang masih melakukan pengintaian. Dia pun masih tetap saja ingin melakukan balas dendam kepada Joel. Dia yang terus saja melihat dari kejauhan ada dua orang memakai kuda. Diduga itu adalah anggota ataupun warga Miaoming. Dia pun langsung mengintainya. Singkat cerita, cuaca yang semakin ekstrim, Tommy pun langsung memberikan instruksi kepada Ellie, Jesse, Joel, dan Dina untuk bisa kembali ke markas karena cuaca ekstrim. Repeat! Yeah, alright, but I think we're too far out to make it back! Sangat disayangkan di mana Jesse dan Ellie yang terjebak di badai salju, mereka pun langsung datang ke sebuah pemukiman untuk bisa berlindung. Menyimpan kudanya di suatu tempat, mereka pun langsung menyusur untuk bisa selamatkan diri. Am I fucking hallucinating? How'd you know about this place? Ternyata Jesse yang sering datang ke tempat ini, dia pun terus saja merahasiakan tempat yang penuh dengan daun ganja. Melihat ada kailung Firefly, diduga Jesse pernah berteman dengan seseorang yang bernama Engine. Dia adalah anggota Firefly. Namun sayang sekali di mana Engine yang sekarang sudah mati. Dan tempat ini hanya diketahui oleh Jesse saja. Mereka pun langsung melakukan obrolan satu sama lain. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Abby yang masih terus saja melakukan pengintaian terhadap dua orang dari warga Miaoming untuk bisa mendapatkan informasi tambahan untuk bisa menangkap Joel dan membela diri. Tetapi sayang sekali, tiba-tiba saja Abby terperosok. Sungguh sial sekali, di mana Abby telah berada di sebuah jurang. Dia melihat banyak sekali mayat yang sudah terinfeksi dan membeku di tempat ini. Namun sayang sekali, ternyata di bawah mayat-mayat tersebut terdapat orang-orang infeksi dan jumlahnya ribuan orang. Sungguh tanpa diduga, di mana Abby yang telah diselamatkan oleh Joel, hampir saja Abby dicabik-cabik oleh orang-orang terinfeksi, bahkan jumlahnya ribuan orang. Kemudian Joel yang langsung mengambil tindakan untuk bisa kabur di tempat ini. Abby mengatakan dia mempunyai sebuah kelompok di sisi gunung untuk bisa kita selamatkan dan harus pergi sekarang. Kemudian kita melihat Tommy di pusat radio untuk bisa menghubungi Joel dan Dina karena dia belum saja mendapatkan sebuah informasi untuk bisa kembali ke Miaoming. Joel, answer the goddamn radio! Kemudian di sisi yang lain kita melihat bahwa Jesse yang telah mendapatkan sinyal dari Tommy, dia pun langsung memberitahu bahwa Joel dan Dina telah menghilang. Repeat? No, why? Fuck. Amy.
Kemudian para warga Miaoming yang telah mengetahui bahwa beberapa akar dari Cordyceps sudah sampai ke tempat ini, dan itu membuat sebuah sinyal kepada seluruh orang terinfeksi. Sedangkan Ellie dan Jesse langsung berpencar untuk bisa mencari keberadaan di manakah Joel dan Dina. Tommy! Bill! Bill! It's no good! They're coming! Sungguh tanpa diduga, akibat akar Cordyceps yang telah datang ke Miaoming dengan sejak lama, di mana seluruh para warga pun langsung melakukan evakuasi karena melihat ribuan orang-orang terinfeksi sudah datang ke tempat ini dengan secara berkala, di mana mereka pun langsung bersiap untuk berperang. Jackson Hole! Push! Dari kejauhan, Joel dan Dina melihat bahwa Miaoming sedang melakukan penggencatan senjata yang sangat luar biasa, sehingga mereka pun harus segera pergi di tempat ini. Sayang sekali, di mana Tommy yang sekarang sedang terjebak oleh salah satu makhluk yang sangat mengerikan. Bahkan dia hampir saja tidak mempan dengan senjata. Kemudian di sisi yang lain kita melihat salah satu anggotanya, Abby, yang telah melihat Abby yang baru saja tiba di tempat ini dengan keadaan hampir terluka. Joel dan Dina pun langsung dibawa ke markasnya Abby untuk bisa diselamatkan. Namun sayang sekali, di mana mereka semua mempunyai sebuah dendam yang sangat kusumat bagi Joel yang akan memburunya, sehingga mereka pun langsung beraksi. It's Joel. You can hear me. Joel yang sekarang tidak paham dengan apa yang telah terjadi dengan situasi yang seperti ini. Tiba-tiba saja Abby mengatakan untuk bisa menghajar Joel secara habis-habisan. Tetapi di mana Joel yang sekarang tidak mengetahui bahwa dia ataupun Abby yang telah diselamatkan oleh Joel dari kematian. Dan ini tidak setimpal. Kemudian Dina yang telah disuntik dan dibius untuk bisa ditenangkan supaya Dina tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka. Kemudian Abby langsung menjelaskan tentang 5 tahun yang lalu, di mana Joel yang telah membantai Firefly. Salah satunya adalah Merlin yang menjadi ketua Firefly. Bukan hanya itu, Abby mengatakan Joel membantai dengan sangat mengerikan dan membabi buta, sehingga Abby langsung meninggal. Tourniquet him. Kemudian pada sejak saat itulah bahwa Firefly sekarang sudah bubar, karena seluruh para kelompoknya dari sebagian besar sudah mati dibantai oleh Joel.
Dan yang paling mengerikan adalah ketika Joel menembak seorang dokter yang akan menyelamatkan Ellie. Ternyata dokter tersebut adalah ayahnya dari Abby. Sebuah dendam yang paling membara, di mana Abby mengatakan nyawa dibalas dengan nyawa, penyiksaan dibalas dengan penyiksaan, karena mereka semua mempunyai sebuah niat yang baik untuk bisa mendapatkan sebuah serum ataupun vaksin untuk bisa meredam semua kekacauan yang ada di dunia ini. Tetapi Joel telah mengacaukannya. Dia menyelamatkan seorang bocah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Abby mengatakan kepada Joel, dan hari ini adalah hari kematian Joel. Tanpa basa-basi, Abby langsung mengambil tongkat dan menyiksa Joel secara habis-habisan. Kemudian tiba-tiba saja Ellie yang telah mencari Joel dan Dina, dia pun melihat ada 2 ekor kuda yang telah ditunggangi oleh Dina dan Joel. Namun sayang sekali, di mana Joel yang sekarang sudah babak belur dan hampir setengah mati dihajar oleh Abby dengan penuh dendam. Kemudian Ellie yang masuk ke dalam sebuah tempat, dia pun telah mendengar suara rintihan dari Joel. Tanpa basa-basi, Ellie pun langsung bergegas. Joel, get up. End it. Joel, get up. Please don't. Please don't. Please don't. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Ellie pun langsung tercengang karena Joel telah ditikam oleh Abby. Tanpa basa-basi, dengan hati yang sangat dingin, Abby bersama konco-konconya pun langsung meninggalkan mereka karena misinya hanya membunuh Joel saja dan membalas dendam. Ellie yang melihat Joel yang sekarang sudah terkapar dan sudah tertancap oleh besi yang sangat panjang. Disinilah akhir hidup Joel. Shadow of no evil, my gun. Di sisi yang lain kita melihat Tommy bersama para warga Miaoming. Mereka semua baru saja selesai melakukan peperangan dan meredam seluruh para orang terinfeksi yang masuk ke dalam Miaoming. Melihat Jesse, Dina, dan Ellie yang sekarang menggusur jasad Joel. But I know I died. Sangat disayangkan sekali season 2 episode 2 harus berakhir di sini. Memang sangat mencengangkan dan tidak diduga. Ternyata Joel harus bisa goodbye di season dan episode 2 ini. Sangat mengerikan sekali. Inilah rintihan hati, dan di mana pada season ini Joel dan Ellie sedang tidak baik-baik saja. Tetapi sang sutradara telah mengambil Joel, di mana Ellie pastinya akan sangat-sangat terpukul dengan kejadian yang seperti ini. Mengerikan sekali. Semakin hari semakin seru, semakin panjang semakin penasaran. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan di episode selanjutnya, karena selanjutnya akan lebih mencengangkan dan sangat seru lagi. Dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.